Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait soal UAS untuk mata kuliah jaringan VoIP. Yang pertama adalah jelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring QoS berikut. Di sini bisa kita lihat dari gambar ini beberapa komponen yang terdapat pada QoS, diantaranya adalah yang pertama monitoring application, QoS monitoring, monitor, dan monitor object. Yang pertama, monitoring application merupakan aplikasi yang bisa digunakan oleh user untuk kegiatan monitoring terhadap jaringan VoIP ya. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi aplikasi tersebut nantinya dapat memberitahukan kepada user berkaitan dengan aktivitas ataupun proses pengiriman dan penerimaan paket dalam suatu jaringan VoIP. Yang kedua adalah QoS monitoring. Ini merupakan sebuah aktivitas di mana kita dapat melihat secara langsung beberapa parameter yang terdiri dari QoS, diantaranya adalah jitter, latensi, dan yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari beberapa parameter tersebut dan nantinya kita bisa menentukan ataupun memastikan apakah jaringan ataupun kualitas jaringan dari VoIP ini sudah sesuai dengan standar ataupun ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam artian QoS ini membantu user untuk menentukan apakah kualitas jaringan yang telah ada itu berjalan dengan sesuai harapan. Kemudian yang ketiga adalah monitor. Monitor ini merupakan kegiatan aktivitas untuk mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan trafik yang ada dalam suatu jaringan VoIP. Sedangkan yang terakhir adalah monitor objek. Itu merupakan objek yang dimonitor oleh seorang user ataupun orang yang melakukan kegiatan monitoring. Di antaranya umumnya adalah beberapa device ataupun perangkat seperti switch, VoIP server, dan yang lainnya. Nah, di sini device tersebut nantinya akan terdapat beberapa informasi, di antaranya adalah berapa speed yang diterima ataupun berapa speed pengiriman data dari VoIP itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jelaskan secara rinci konsep interworking antar jaringan VoIP. Interworking itu sendiri merupakan kemampuan suatu jaringan ataupun kemampuan sebuah perangkat yang terdapat dalam suatu jaringan untuk berkomunikasi dengan jaringan yang lainnya seperti itu. Jika kita berbicara tentang konteks VoIP, maka di sini bisa kita artikan bahwa sebuah jaringan VoIP itu nantinya dapat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan jaringan lain di luar jaringan VoIP. Sebagai contoh, ketika perangkat VoIP itu melakukan komunikasi ataupun pengiriman data terhadap perangkat PSTN ya, atau Public Service Telephone Network, seperti itu. Nah, jadi konsep interworking ini merupakan kemampuan dari sebuah jaringan untuk dapat berkomunikasi dengan jaringan lainnya. Dan yang ketiga adalah jelaskan mekanisme incoming dan outgoing call. Seperti gambar di bawah ini, saya coba jelaskan. Jadi di sini di sebelah kiri ini kita ambil contoh saja ketika perangkat telepon VoIP itu melakukan panggilan keluar, di mana tujuannya adalah perangkat PSTN ya, ataupun telepon konvensional. Nah, di sini perangkat telepon akan menerima suara yang diucapkan oleh user dan suara tersebut akan dikonversi ke dalam data digital ya, sehingga nantinya akan dikirimkan dengan jaringan VoIP dan dengan bantuan sebuah perangkat bernama VoIP Gateway. Nantinya VoIP Gateway tersebut akan mengkonversi data suara dalam bentuk digital tersebut ke dalam bentuk analog, sehingga perangkat telepon ini nantinya bisa mengeluarkan ataupun bukan menampilkan ya, jadi data suara yang tadinya dalam bentuk digital itu nantinya bisa
bisa keluar dalam bentuk analog sehingga dapat dimengerti oleh user penerima. Nah, itu dalam case ketika perangkat VoIP itu melakukan panggilan keluar kepada perangkat PSTN atau telepon konvensional. Kemudian kita ambil contoh yang lainnya, bagaimana jika terjadi case yang sebaliknya, yakni ketika perangkat telepon PSTN ataupun telepon konvensional itu melakukan panggilan ke perangkat VoIP. Jadi kurang lebih alurnya sama. Jadi perangkat telepon itu akan menerima suara yang diucapkan ataupun pesan yang diucapkan oleh user, kemudian data tersebut dalam bentuk analog dan dikirimkan dengan ataupun melalui jaringan telepon. Nah, nantinya pesan tersebut ataupun suara tersebut akan dikonversi oleh VoIP gateway yang semula data suara ataupun pesan tersebut dalam bentuk analog dikonversi menjadi data suara dalam bentuk digital dan diteruskan melalui jaringan VoIP, kemudian terus ke tujuan ataupun perangkat penerima, yakni perangkat VoIP. Dan nantinya data ataupun suara dalam bentuk digital tersebut bisa dimengerti oleh perangkat VoIP dan dapat dimengerti oleh user penerima panggilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.